Nah, di sini kita akan membahas penggunaan select distinct ya. Nah, select distinct itu berbeda dengan select biasa. Kalau select distinct, kalau ada hasil yang duplikat, itu ditulis satu kali saja ya. Langsung saja kita beri contoh. Ini select biasa, kita menampilkan kolom harga dari tabel produk. Nah, seperti ini ya. Di sini hasilnya adalah 77 baris. Nah, kemudian kita akan menampilkan sama kolom harga tapi menggunakan perintah distinct. Nah, kalau distinct itu kalau ada yang harganya sama itu ditulis satu kali saja. Execute. Nah, hasilnya 62 ya. Jadi ada sekitar 15 kolom yang hilang karena sama dengan yang lainnya. Jadi kalau ada beberapa data yang sama itu ditulis cukup satu kali saja. Nah, distinct ini berlaku juga kalau kita menampilkan beberapa kolom. Jadi misalnya kita menampilkan harga dan discontinued ya. Nah, discontinued itu kolom yang menyatakan apakah barangnya itu masih diproduksi atau tidak ya. Kalau 1 artinya dia tidak diproduksi lagi, kalau 0 masih diproduksi. Kita akan menampilkan status discontinue-nya dengan harga. Nah, ini contohnya ya. Untuk barang yang nomor 1 itu discontinue-nya 0, artinya dia masih diproduksi, harganya 18. Diskon yang nomor 2 misalnya nomor 9, artinya barang nomor 9 ini tidak diproduksi lagi, harganya 97. Nah, di sini menghasilkan 77 baris. Kalau misalnya kita akan menampilkan kolom yang sama, tapi menggunakan select distinct, nah itu tetap berlaku. Nah, hasilnya 63. Ya, jadi sekitar 14 barang. 14 barang yang tidak ditampilkan. Karena apa? Karena ada yang status discontinue-nya sama dan unit price-nya sama. Nah, itu ditulis cukup sekali saja. Kemudian ada juga select top ya. Select top itu berbeda dengan select biasa. Kalau select biasa itu menampilkan semua hasil query. Kalau select top itu menampilkan n hasil query paling atas. Nah, contoh ya, select top 7, dia hanya menampilkan 7 hasil query paling urutan paling atas. Ya, nah, kita coba di sini. Select bintang from employee. Nah, ini ya hasilnya terurut berdasarkan primary key-nya. Terus kalau kita ingin menampilkan urutan nomor 1 sampai 7 saja bagaimana? Nah, kita menggunakan select top ya, select top 7. Nah, seperti ini. Yang diambil hanya 7 data paling atas. Kemudian kadang-kadang kita menemui kolom di mana ada nilai nulnya. Ya, nol itu bukan 0, berbeda ya. Nol itu merepresentasikan data yang kosong, nggak ada isinya. Nah, kalau 0 itu kan nilai 0, tapi kalau 0 itu nilai yang nggak ada isinya. Ya. Terus kita melakukan operasi antar kolom. Operasi antar kolom. Nah, kebetulan salah satu kolom ada yang 0. Nah, kalau antar kolom, ya, baris data di mana ada nolnya, maka outputnya itu akan 0 juga. Nah, untuk mengatasi ini, kalau kita nggak ingin 0, kita menggunakan perintah coalesce. Ini ya. Nah, kita coba dulu. Langsung aja kopas.
kita menampilkan employee ID. Kita lihat dulu isi tabel employee, ya. Nah, kita ingin menampilkan employee ID dan alamat lengkapnya. Alamat lengkapnya itu terdiri atas gabungan address, misalnya city, region, dan postal code. Langsung saja, address, city, dan region. Nah, di sini untuk region itu ternyata ada yang nilainya 0. Nah, untuk yang nilainya 0, operasi penggabungan antar kolom, penggabungan varchar itu akan menghasilkan 0 juga. Meskipun yang lain ada isinya, address di sini ada ya. Di sini ada. Tapi kalau di sini 0, maka outputnya akan 0. Ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ya. Ini bukan berarti bahwa address sama city-nya 0 juga. Untuk yang data nomor 5 ini region-nya saja yang 0. Ya. Tapi karena operasinya salah satu datanya itu 0, ketika digabung ya output akhirnya akan 0. Bagaimana cara mengatasinya? Kita menggunakan perintah ini ya, Pak Alex. Ya. Nah, ini dia memberikan alternatif. Ini alternatif awal, langsung menggabung address city dengan region. Nah, ini alternatif kedua, menggunakan address dan city. Jadi, kalau misalnya yang pertama ini tidak menghasilkan 0, kita pakai yang pertama. Ya. Tetapi kalau yang pertama ini alternatif pertama menghasilkan 0, kita menggunakan yang kedua. Nah, ini maknanya Pak Alex ya. Karena address dan city itu kebetulan tadi nggak ada 0-nya sama sekali. Kita jalankan. Nah, ya. Anda perhatikan di sini yang perbedaan nomor 4 dan 5. 5 kan tadi 0 ya. Di sini karena region-nya 0, yang digunakan hanya address dan city saja. Ya, alternatif yang kedua. Ya. Namun baris atasnya di sini dia nggak 0 awalnya tadi kan. Jadi region-nya ada isinya, address ada isinya, city ada isinya. Nah, di sini menggunakan yang alternatif pertama. Ya. Nah, itu gunanya dari Pak Alex. Nah, di bagian ini kita akan membahas tentang order by. Order by itu gunanya untuk mengurutkan hasil query berdasarkan kriteria tertentu ya. Langsung saja kita coba. Nah, misalnya kita akan menampilkan isi tabel produk. Select bintang produk ya. Kita jalankan. Nah, hasilnya itu akan terurut berdasarkan primary key-nya. Ya. Jadi berdasarkan ini. Kalau kita ingin mengurutkan hasilnya berdasarkan kriteria lain, misalnya saya ingin mengurutkan berdasarkan harga, nah, maka bisa kita tulis setelah select bintang from produk itu order by. Nah, kolom apa yang digunakan untuk mengurutkan? Ya. Jadi misalnya kita mengurutkan menggunakan harga. Oke. Nah, ini hasilnya ya. Jadi sekarang dia tidak diurutkan berdasarkan produk ID, tapi berdasarkan harga dari yang paling murah ke yang paling mahal. Ya. Secara default pengurutannya itu dari kecil ke besar, ya. Ascending secara default. Jadi kalau tidak kita tulis, otomatis dia mengurutkannya ascending. Kalau kita ingin mengurutkan datanya menurun, misalnya kita ingin menampilkan produk tapi terurut menurun berdasar harga dari yang paling mahal ke yang paling murah, kita menggunakan descending. Ya. Nah, kita jalankan. Nah, sudah ya ini.
ya diurutkan dari yang paling mahal ke yang paling murah. Kalau kita tidak tulis seperti ini, maka yang digunakan adalah default-nya, ascending. Nah, pengurutan itu tidak hanya menggunakan kriteria angka ya, tapi bisa kriteria lain, misalnya varchar atau datetime ya. Kemudian yang kedua, pengurutan itu bisa menggunakan lebih dari satu kolom. Nah, contoh, kita kopas saja. Misalnya saya akan menampilkan produk, diurutkan berdasar apa? Berdasarkan nama produk, descending. Nah, di sini nama produk itu kan varchar. Nah, varchar ternyata juga bisa digunakan untuk mengurutkan ya. Bisa. Jadi, nah ini ya. Nah, di sini hasilnya itu hasil query diurutkan berdasar nama produk menurun ya dari Z ke A. Anda perhatikan hasilnya. Kalau Anda ingin dari A ke Z itu seperti ini. Nah, ya. Kemudian kita bisa menggunakan beberapa kolom sekaligus untuk kriteria urutan. Contoh ya, saya menampilkan nama employee ya. Saya ingin menampilkan pegawai. Diurutkan yang pertama, urutan pertamanya menggunakan titel gelar ya. Untuk titel saya urutkan ascending ya. Kemudian kriteria kedua, kalau ada yang titelnya sama, diurutkan berdasarkan title of courtesy. Tapi untuk title of courtesy descending. Nah, kita coba dulu. Nah, ini ya. Jadi ini pengurutannya yang pertama menggunakan ini ya. Titel. Nah, Anda lihat dia diurutkan dari kecil ke besar ya. Ternyata di sini ada yang sama, yaitu di baris 3 sampai baris nomor 8. Nah, bagaimana kalau ada yang sama? Kalau ada yang sama, maka kita urutkan menggunakan kriteria kedua untuk data yang sama tadi. Menggunakan title of courtesy. Ya, tapi untuk titel yang of courtesy-nya, title of courtesy itu descending. Nah, perhatikan ya. Mulai dari sini sampai sini. Nah, ini kan terurut menurun. Ya. Kalau saya ubah ascending juga. Nah, seperti ini. Kemudian untuk pengurutan atau order by itu selain menggunakan nilai asli kolom, bisa juga menggunakan hasil perhitungan satu kolom, ya, hasil perhitungan satu kolom. Bisa juga menggunakan hasil perhitungan beberapa kolom. Contoh, ya. Nah, kita akan menampilkan ID employee, kemudian usianya. Usia didapatkan dari selisih dari tanggal lahir dan tanggal saat ini ya. Saya menampilkan dalam satuan tahun. Ya. Nah, saya mengurutkan data tersebut outputnya berdasarkan usia. Nah, langsung aja saya tulis order by usia descending. Jadi yang dari yang paling tua ke muda, atau boleh seperti ini ya. Perhitungannya saya masukkan ke order by boleh. Nah, boleh seperti ini. Saya tampilkan. Nah, ini ya. Hasilnya diurutkan dari usianya yang paling tua ke muda. Atau langsung saja di sini order by usia. Jadi di sini kan sudah diberi nama kan ya. Nah, perhitungannya diberi nama usia. Nah, bisa saya order langsung aja
memanggil. Nah, ya. Nah, seperti ini ya. Kita juga bisa menampilkan ini ya, hasil query secara terurut. Kriteria pengurutannya itu menggunakan hasil perhitungan beberapa kolom. Kalau yang ini kan hanya satu kolom saja ya, kolom berdate. Nah, kalau yang ini dari beberapa kolom. Di query ini saya ingin menampilkan data dari tabel produk ya. From produk yang ditampilkan ialah produk ID, kemudian nilai stok. Tadi cara menghitung nilai stok sudah kita bahas ya. Nah, saya ingin menampilkan ID produk dan nilai stoknya, tapi hasilnya terurut berdasarkan nilai stok dari yang nilai stoknya paling besar sampai yang paling kecil. Nah, langsung saja di sini ya, select produk ID. Nah, ini ID produknya. Kemudian untuk menghitung nilai stok seperti ini ya. Kemudian kita urutkan berdasarkan nilai stoknya seperti ini. Ya, kita jalankan. Nah, ini ya, diurutkan dari yang nilai stoknya paling besar ke yang paling kecil. Boleh juga di sini kita ganti dengan nilai stok. Ya, karena di sini kan sudah diberi nama kan, sehingga paham kalau menulis nilai stok. Ya, seperti ini. Contoh soal, ya. Misalnya saya ambil satu soal aja. Tampilkan ID order, tanggal pemesanan, dan tanggal pengiriman. Terurut turun berdasarkan jangka waktu antara pemesanan dengan pengiriman. Oke. Ya, jadi langsung aja dari tabel order ya. Nah, seperti ini. Yang saya tampilkan adalah order ID. Nah, kemudian tanggal pemesanan atau order date. Kemudian tanggal pengiriman adalah ship date. Agar rapi, saya masukkan ke convert ya, untuk format. Menggunakan format UK. Kemudian untuk ship date juga sama. Kemudian selisih waktu antara tanggal pemesanan dengan
pengiriman. Misalnya saya ingin menampilkan dalam satu hari, koma, S selisih. Langsung aja ya. Nah, ini ya selisih. Misalnya ingin kita urutkan berdasarkan selisih harinya, selisih hari antara pemesanan dengan pengirimannya. Jadi order by, langsung saja order by selisih. Nah, misalnya kita tampilkan dari yang paling cepat ke paling lambat, artinya ascending ya, langsung aja. Kalau ascending default. Nah, order by selisih. Nah, coba. Oh, sebentar. From orders, order by